Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi hari ini dengan Bu Ella untuk belajar pendidikan agama Islam. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas materi yang sudah kita bahas di minggu kemarin, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu kalian sudah memahami yang dijelaskan di materi sebelumnya. Nah, untuk materi kali ini ada beberapa pertanyaan yang Ibu rangkum, kemudian Ibu jawab di penjelasan yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Jadi tema video kali ini adalah pertanyaan dan jawaban atau question and answer. Nah, kalian silakan simak yang Ibu sampaikan materi kali ini. Kemudian jangan lupa untuk siapkan buku paket kalian dan juga untuk menyiapkan buku catatan kalian. Silakan kalian catat yang Ibu sampaikan hari ini. Kemudian kalian kerjakan tugas yang Ibu sampaikan di akhir slide nanti. Oke? Silakan dimulai dan silakan disimak apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, anak-anak, kita hari ini akan mengenal Nabi Muhammad lebih dekat. Nah, untuk materi kali ini adalah tentang question and answer atau pertanyaan dan juga jawaban yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad selama beliau masih kecil sampai masa beliau dakwah di Mekah. Jadi, periode ini atau yang kita bahas ini termasuk dalam periode dakwah Nabi atau periode saat Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di kota Makkah. Oke, kita mulai pembahasannya dari sekarang. Ada beberapa pertanyaan. Jadi kita bahas pertanyaannya mulai dari pertanyaan yang pertama. Question 1 atau pertanyaan pertama, mengapa Nabi Muhammad sangat dipercaya oleh semua orang? Jawabannya adalah Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya selama masa kecil beliau. Julukan tersebut diberikan karena Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun berbohong ataupun berkhianat kepada orang lain. Semasa kecil, Nabi Muhammad sudah membantu menggembalakan kambing milik pengusaha Mekah. Beliau juga sudah mulai berdagang di usia 12 tahun bersama pamannya. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong sekalipun? Itu karena semasa Nabi Muhammad masih kecil, dadanya pernah dibelah oleh malaikat Jibril. Jadi suatu kecil Nabi Muhammad itu sedang jalan-jalan, kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk membelah dadanya, kemudian mengambil hati Nabi Muhammad dan mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian hati Nabi Muhammad dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril. Nah, itu adalah kenapa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong selama masa kecilnya. Pertanyaan kedua, apakah sholawat itu dan siapakah yang selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad? Sholawat adalah suatu bentuk pujian dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk doa. Pada umumnya, sholawat diungkapkan dengan nyanyian merdu. Nah, yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad merupakan manusia mulia dan kekasih Allah, maka barang siapa yang sering memuji Nabi, maka akan mendapat pertolongannya di hari kiamat. Nah, hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang dimaksud uzlah? Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian manusia dan juga dunia. Nabi Muhammad sering melakukan uzlah di Gua Hira karena beliau merasa sedih dengan kebiasaan bangsa Arab yang saat itu sering mabuk, judi, dan membunuh. Nah, masa tersebut disebut dengan masa jahiliyahnya orang Arab. Nah, itulah kenapa wahyu atau ajaran Islam pertama kali itu turun di Gua Hira. Alasannya adalah karena Nabi Muhammad memang sering melakukan uzlah atau menyendiri untuk merenung di Gua Hira. Jadi, malaikat Jibril turun membawa wahyu Islam pertama menemui Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang beruzlah di Gua Hira. Itu.
Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Apa itu dakwah secara sembunyi-sembunyi? Dakwah secara sembunyi-sembunyi maksudnya adalah menyebarkan agama Islam dengan sembunyi-sembunyi dari kaum kafir yang membenci Nabi serta ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena diperintahkan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini juga dilakukan untuk menghindari siksaan, ancaman, serta aniaya dari kaum kafir. Nah, dakwah itu sendiri artinya adalah menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru negara kepada semua masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Jadi, dalam Islam nanti, dalam sejarah Islam, dikenal dua cara Nabi berdakwah, yaitu cara secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Apa itu dakwah secara terang-terangan? Dakwah secara terang-terangan adalah menyebarkan agama Islam dengan terbuka kepada semua masyarakat Arab. Dakwah secara terang-terangan ini dilaksanakan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Perintah dakwah secara terbuka ini disampaikan karena sudah banyak masyarakat yang memeluk agama Islam dan banyak yang sudah membela Nabi Muhammad. Jadi, dakwah secara terang-terangan ini diperintahkan juga karena sudah banyak orang-orang yang memeluk agama Islam dan juga orang-orang yang membantu Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Itu adalah alasan kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Pertanyaan selanjutnya, apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu agama Islam. Jadi Nabi Muhammad pertama kali menceritakan bahwa beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Orang-orang ini langsung menerima dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi. Orang-orang itu diantaranya adalah Siti Khadijah, yaitu istri Nabi, Abu Bakar, Utsman, ini adalah sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib ini keponakannya Nabi, ada lagi Zaid bin Haritsah, ini adalah budaknya Nabi Muhammad. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Bilal bin Rabah, dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar menerima ajaran Islam pertama kali. Pertanyaan yang ketujuh adalah, apa itu pemboikotan? Jadi pemboikotan adalah suatu wujud protes sekelompok orang terhadap seseorang atau organisasi tertentu dengan cara menolak atau untuk menggunakan, membeli, atau berurusan dengan pihak yang tidak disukai dengan paksaan. Pemboikotan dalam sejarah Islam dilaksanakan oleh kaum kafir yang membenci umat Islam. Cara yang dilakukan oleh kaum kafir untuk memboikot kaum muslimin adalah 1. Kaum kafir tidak akan menikah atau menikahi umat muslimin. 2. Tidak akan melakukan jual beli dengan kaum muslimin. 3. Tidak akan berbicara dan menjenguk kaum muslimin. 4. Tidak menerima perdamaian kaum muslimin. Dan yang kelima adalah mendukung orang-orang yang membenci kaum muslimin. Pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini dilaksanakan atau berlangsung selama 3 tahun berturut-turut kepada kaum muslimin. Oke, itu penjelasan yang Ibu sampaikan hari ini sangat singkat, padat, semoga kalian memahami. Nah, karena kelas telah selesai, tugas minggu ini adalah menulis Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-5, dan juga Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95 beserta artinya. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti ada kalian bisa upload di LMS tugas terstruktur. Nanti akan ibu buat supaya kalian bisa mengupload tugas-tugas kalian yang selama ini tidak pernah kalian upload, termasuk dengan tugas minggu ini. Oke, Ibu harap kalian memahami apa yang Ibu sampaikan, termasuk dengan tugas-tugas yang Ibu sampaikan. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian boleh japri ke WA Bu Ella. Itu ya. Terima kasih.
adalah question and answer atau pertanyaan dan juga jawaban mengenai kisah-kisah Nabi Muhammad atau materi tentang cerita Nabi Muhammad. Jadi Ibu harap kalian memahami materi yang Ibu sampaikan dengan sangat singkat tadi. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu sampaikan. Tugasnya nanti dikerjakan saja dan dikumpulkan di LMS. Oke? Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat belajar walau masih dari rumah.